Halo anak-anakku semua, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh PJOK. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi PJOK kelas 4, pelajaran 9, yaitu jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan kamu mampu yang pertama, menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menjelaskan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menjelaskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Serta yang keempat, mampu mendemonstrasikan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, sekarang kita masuk ke materi inti ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan cedera? Cedera diartikan sebagai keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera, gerak tubuh kita terhambat. Cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum beraktivitas, kamu hendaknya berdoa dan melakukan pemanasan dulu ya. Jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Yang pertama, memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang, dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Cara mengatasi memar. 1. Kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. 2. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. 3. Hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Jenis cedera yang kedua adalah cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Bagaimana cara menanggulangi cedera otot? Penanggulangan cedera otot dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Cedera otot lain adalah kram otot. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri. Jenis cedera dalam aktivitas fisik olahraga yang ketiga adalah pendarahan. Saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Apa jenis pendarahan yang terjadi saat beraktivitas fisik? Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan? Mari kita simak materi berikut. Cara menangani pendarahan hidung atau mimisan. 1. Dudukan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. 2. Berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. 3. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Cara mengatasi pendarahan mulut. 1. Pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. 2. Jika terdapat gigi yang goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. Jenis cedera dalam aktivitas fisik yang keempat adalah hilang kesadaran atau pingsan. Mengapa seseorang dapat pingsan?
Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan kekurangan aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu lama, dan lapar. Cara mengatasi pingsan. 1. Jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar. Letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. 2. Jika wajah orang yang pingsan memerah, sangga kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Tujuannya agar darah mengalir secara normal. 3. Jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernapasan. 4. Jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernapas dengan lega. 5. Jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau air teh manis hangat. 6. Jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Setelah mempelajari jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga, sekarang kita belajar tentang jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Yuk kita mulai pembelajarannya. Jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari yang pertama adalah luka iris. Bagaimana terjadinya luka iris? Luka iris terjadi ketika kulit terkena benda tajam. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca, atau benda tajam lain. Luka iris tidak boleh disepelekan, karena dapat menimbulkan infeksi. Bagaimana pertolongan pertama pada luka iris? 1. Bersihkan luka dengan air. 2. Taburkan obat antiseptik luka. 3. Pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Dan yang keempat, jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari yang kedua adalah memar. Bagaimana terjadinya luka memar? Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. Contoh luka memar yaitu luka karena terbentur meja, luka terkena pukulan, dan luka terkena tendangan. Luka memar ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur. Kemudian muncul warna kebiru-biruan atau lebam. Bagaimana mengobati luka memar? 1. Kompres bagian memar dengan air dingin atau es, sekitar 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Cara ini dilakukan jika luka memar tanpa terjadi pendarahan. Yang kedua, jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat dahulu selama 15-20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari yang ketiga adalah luka lecet. Bagaimana terjadinya luka lecet? Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf. Bagaimana pertolongan pertama pada luka lecet? 1. Cuci kulit yang lecet dengan air dan antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. 2. Bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Dan yang ketiga, tutup luka dengan plester berpembalut lebar untuk menutup luka. Jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari yang keempat adalah luka tusuk. Bagaimana ciri-ciri luka tusuk? Ciri-ciri utama luka tusuk dibandingkan luka akibat benda tajam lain adalah kedalaman luka, melebihi panjangnya. Makin runcing dan tajam ujung benda, perlukaan makin mudah terjadi. Bagaimana pertolongan pertama pada luka tusuk? 1. Jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam yang tertancap mencegah pendarahan lebih banyak. 2. Lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pada luka.
3. Segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapat pertolongan medis. Jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari yang kelima adalah luka gigitan. Jenis-jenis luka gigitan. Luka gigitan diakibatkan hewan terbagi menjadi luka ringan dan luka dalam. Jika mendapati orang atau dirimu terkena gigitan hewan dengan luka ringan, berikut tindakan yang harus dilakukan. 1. Bersikap tenang dan jangan panik. 2. Segera cuci luka dengan sabun antibakteri dan bilas dengan air bersih. 3. Oleskan krim antibiotik pada luka. Dan yang keempat, balut luka dengan kain kasa. Jika luka gigitan binatang berbahaya menimbulkan penyakit rabies seperti anjing, rakun, kelelawar, dan kucing, berikut tindakan yang dapat dilakukan. 1. Cuci luka dengan sabun dan air bersih lebih kurang 10 hingga 15 menit. 2. Oles luka dengan cairan alkohol atau cairan antiseptik. Setelah mempelajari jenis-jenis cedera dalam aktivitas olahraga dan aktivitas sehari-hari, sekarang Pak Guru akan memberikan soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Siapkan alat tulisnya ya. Nah, itu tadi soal-soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa tulis jawaban kalian di buku tugas dan kumpulkan ke guru olahraga kalian ya. Selamat mengerjakan! Demikianlah pembelajaran jarak jauh PJOK kita kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan selalu berolahraga. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran jarak jauh selanjutnya ya. Wassalamualaikum.